Dan di situ ada hal yang inspiratif juga, gitu ya. Hal yang inspiratif ini ketika ada kemudian orang-orang berbagi sayur, gitu ya, ketika masa pandemi. Oke, lah suara saya delay nggak ini ya? Halo, sorry. Tidak, Pak. Ya, Pak. Tidak, Pak, jelas. Wajar ya. Alhamdulillah. Oke. Dari semua paparan tadi tentang, saya kembalikan kepada fungsi PES. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, fungsi PES di sini adalah pertama menginformasikan, kedua adalah mendidik, ketiga itu menghibur, kemudian ketiga mempengaruhi, kemudian berikutnya adalah menjembatani atau to mediate. Nah, ini menjadi semacam pertanyaan. Kira-kira dari berbagai fungsi ini, itu pasti kalau hard news semua unsur ini bisa masuk ya, kecuali menghibur ya. Tapi kira-kira untuk feature ini di mana gitu ya? Mungkin teman-teman bisa mengupas sendiri tentang itu. Apakah memberikan informasi? Feature itu memberikan informasi enggak? Memberikan informasi enggak? Memberikan ya? Mendidik enggak? Mendidik enggak? Mendidik juga mungkin ya. Mempengaruhi enggak? Menghibur enggak? Kayaknya kalau menghibur pasti deh. Menghubungkan dan menjembatani enggak gitu ya. Mungkin saya mungkin ada semacam pengalaman empiris untuk tentang menghubungkan dan menjembatani ini. Saya pernah melakukan peliputan tentang orang yang tidak mampu yang mengalami hidrosefalus. Kemudian dari situ setelah muncul di media massa, ada informasi itu masuk di pemangku kebijakan di Dinas Kesehatan. Setelah mendapatkan informasi itu, atau memang sebenarnya mereka sudah mendapatkan informasi, ada dua kemungkinan, mereka betul-betul nggak tahu, atau mereka tahu tapi menyepelekan, kemudian ketika diketahui oleh publik mereka merasa malu karena tidak mengambil tindakan apapun karena padahal itu merupakan tugasnya. Setelah menerima informasi itu mereka langsung mendatangi, kemudian membawa ke RSUD. Kalau di Nganjuk itu RSUD yang kompeten untuk menangani itu ada di Surabaya. Nah, itulah yang dinamakan dengan menjembatani. Jadi gimana caranya informasi media itu bisa memberikan informasi kepada pengambil kebijakan menerima informasi itu dan menindaklanjuti. Di situ kita betul-betul bisa merasakan menjadi malaikat yang bisa membantu sesama gitu ya. Ini, nah, mohon maaf tadi ada apa namanya, ada alur kayaknya saya tadi kayaknya tertindih pada waktu ini. Jadi teman-teman, untuk reportase itu ada beberapa alur yang harus dilalui. Harusnya ada di share screen ya. Ada kesalahan teknis tadi sehingga nggak masuk di sini. Sampaikan di akhir. Alur melakukan perencanaan. Sebelum melakukan reportase harus terencana terlebih dahulu. Misalkan akan liputan tentang wisata. Wisatanya mana? Kemudian kedua riset. Riset itu bisa dilakukan dengan cara riset digital terlebih dahulu. Jejak digitalnya, lokasi yang akan kita sasar itu kita cek, misalkan di media sosialnya. Misalkan kita akan liputan tentang ayam bakar. Dia sudah punya ada jejak digital nggak di situ. Kemudian setelah itu coba kita menghubunginya. Kemudian tanya-tanya informasi, biasanya prosesnya gimana. Kemudian dari situ kita punya gambaran. Oh, kalau saya sebagai jurnalis televisi sekarang, oh prosesnya gini Bu ya. Oh, kalau gitu saya datang jam sekian untuk mendapatkan katakanlah saya mau ngambil katakanlah dari bahannya unik, misalkan ayamnya misalkan ayam yang unggulan misalkan. Saya shot ayamnya terlebih dahulu sebelum disembelih misalkan. Kalau sembelih kan nggak mungkin lah karena terlalu sadis ya. Kemudian proses pengolahannya. Jadi dari komunikasi itu kita memperoleh gambaran prosesnya gitu ya.
Kemudian yang kedua, kita bikin janji, setelah itu kita ke lokasi. Setelah kita ke lokasi, kemudian kita ada tiga hal yang dilakukan pada saat proses reportase. Yang pertama adalah pengamatan visual. Kita melakukan pengamatan di situ. Kemudian yang kedua kita melakukan wawancara. Ketiga kita melakukan data. Misalkan di situ ada data atau dokumen, atau katakanlah ada riset atau apa, itu kita minta. Atau misalkan jumlahnya terbatas, nanti kita minta kita mencatat aja gitu ya, kita mencatat aja dari data itu. Kemudian setelah itu kita setelah selesai wawancara, kemudian observasi, kemudian data, kemudian proses reportasi di situ selesai. Istilahnya di situ kita semacam berburu bahan, pulaan gitu ya. Nah, berbeda sekali liputan feature dengan liputan hard news, itu sangat berbeda sekali. Mungkin teman-teman kan sudah dibekali tentang cara-cara untuk melakukan wawancara. Feature itu adalah wawancara khusus gitu ya. Ada beberapa wawancara khusus, kemudian ada wawancara doorstop itu sambil berdiri. Misalkan kalau wawancara khusus ini kita lebih santai gitu ya. Kita datang ke sana, kemudian ada berkenalan terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu kita mendapatkan bahan secara keseluruhan itu bisa dengan lebih santai dan lebih melakukan pengamatan. Jadi catatan untuk reportase feature ini, pertama, liputan feature itu setahu banyak play and work gitu ya. Kita seperti bermain. Mungkin teman-teman ada yang hobi gunung atau apa, misalkan nanti menjadi seorang reporter, itu bisa mengajukan kepada redakturnya atau pemimpin redaksinya, Pak, saya gunung Merapi misalkan, ketika kondisinya sudah kondusif. Oh ya, silakan. Jadi kalian diniati untuk dolan gitu ya, bermain. Harus fun, tidak ada bukan seperti hard news. Kemudian apa kira-kira yang akan diobservasi? Kemudian bikin list yang akan ditanyakan gitu ya. Kemudian hubungi narasumber dan terlebih dahulu bikin janji ya. Janjian terlebih dahulu gitu ya. Ini lebih santai. Kemudian harus menguatkan pengamatan, karena kekuatan feature itu ada pada deskripsi. Deskripsi itu sumbernya dari pengamatan sendiri. Kemudian lakukan wawancara dengan narasumber mewakili perspektif dan kompetensinya masing-masing. Jadi di situ misalkan itu ada, kalau misalkan dari katakanlah kita ke pengelola wisata atau pengusaha kuliner, itu kita wawancara terlebih dahulu dengan pemilik usahanya terlebih dahulu. Itu wajib, yaitu adalah narasumber yang primer. Gitu ya. Setelah itu kita mengambil sampel dari narasumber sekundernya yang ada di situ, yaitu orang yang mengkonsumsi, rasanya gimana, mendapatkan informasi itu dari siapa. Gitu. Itu harus disusun dengan list wawancara. Kemudian ketika di lokasi, upayakan sudah memiliki angle segi berita yang akan diangkat itu apa gitu ya. Jangan itu bukan ketika ada di ketika di depan komputer, angle-nya apa ya, tapi angle itu sudah didapat ketika ada di lokasi gitu ya. Kemudian setelah semua data lengkap, jangan lupa untuk meminta nomor telepon narasumber yang sudah kita catat, karena berdasarkan pengalaman ketika nyampe itu ada aja kadang-kadang yang kurang. Karena itu untuk melengkapi data, kadang-kadang kita kontak gitu ya. Kita tanya data-data yang kurang itu apa aja. Kalau kita nyimpen nomor teleponnya enak, kita nggak usah nyari orang itu lagi, lokasinya atau apa. Kemudian jangan lupa bahannya juga berupa foto ya. Kemudian di sini kalau struktur penulisan feature mungkin saya kira teman-teman sudah paham semua. Ada judul, ada lead, ada jembatan, pangkaian antara lead dan tubuh berita, kemudian ada tubuh berita dan penutup. Gitu.
Ini ya, saya ambil beberapa contoh, yaitu tentang tulisan yang ada di Bibliography tentang wisata edukasi di Kampung Madu. Saya kasih judul Mengakrabi Lebah di Kampung Madu. Gitu. Saya ambil yang paling sederhana. Ini, saya menggunakan lead yang deskriptif. Lead deskriptif itu melakukan pengamatan apa yang dia lakukan. Gitu ya. Saya mengamati wasis itu ketika menaklukkan ke lebah dengan dulang kertas, kemudian dia membuka kotak, kemudian interaksinya menunjukkan kepada anak-anak, caranya dia untuk eh, caranya dia untuk menyampaikan apa yang dia sampaikan. Kemudian dari situ baru kita masuk ke jembatan. Ini sebenarnya apa sih maksudnya? Gitu. Ternyata ada anak-anak yang sedang mempelajari budidaya lebah. Oke, kemudian di sini baru bercerita pemaparan secara keseluruhan tentang Kampung Madu itu kayak apa, kemudian apa yang dilakukan ketika wisata edukasi di Kampung Madu itu. Jadi ada di tubuh berita dari penjabaran. Nah, di sini ada penutup. Penutup itu biasanya bersifat subjektif dari penulis. Dia ingin menyampaikan masalah apa. Nah, di sini penulis ini menyampaikan tentang kenapa sih wisata edukasi ini dari pembudidaya atau peternak madu ini sangat antusias untuk menyelenggarakan wisata edukasi ini meskipun dan itu bersifat gratis. Ternyata dia itu ingin meluruskan informasi kepada masyarakat bahwa selama ini banyak orang yang salah kaprah terhadap madu itu. Jadi ketika mereka akan mencari nektar madu di sebuah tempat itu seringkali terkendala oleh masyarakat menolak karena dianggap lebah itu merusak lingkungan. Nah, ternyata di situ lebah itu sebenarnya adalah hewan penyebur nomor 1 di dunia, malah banyak memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Karena itu dia sangat intens sekali untuk memberikan wisata edukasi meskipun gratis. Ini subjektivitas dari penulis gitu ya. Baiklah, untuk penulisan ini gunakan judul yang unik dan menarik, namun tidak bombastis. Ya. Teman-teman rata-rata, terutama yang ingin dapat klik yang banyak, kadang-kadang menggunakan judul yang bombastis. Itu biarin aja di media sosial atau di media sosial atau di Facebook, di YouTube. Kadang-kadang mereka kan menggunakan judul yang bombastis supaya orang tertarik untuk like atau mengklik gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang berperspektif sebagai seorang jurnalis, jangan menggunakan judul yang terlalu bombastis, yang unik dan menarik. Kemudian gunakan kalimat-kalimat pendek dalam satu rangkaian paragraf yang terlalu panjang, gunakan kalimat yang terlalu panjang. Jadi pendek-pendek aja gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa di lain kesempatan bisa lebih belajar pada bahasa jurnalistik. Yang kadang-kadang bertabrakan dengan mungkin nanti bisa bertabrakan dengan teori bahasa dan sastra. Kemudian kalau penulisan feature itu lebih fleksibel, jadi gunakan bahasa yang lebih lentur, tapi substansi pesannya harus tersampaikan. Kemudian penulisan lebih mengedepankan deskripsi, sehingga pembaca itu seolah-olah melihat secara langsung, seolah-olah berada di lokasi. Kemudian ada juga bersifat narasi yang berasal dari wawancara dan data. Kemudian untuk penulisan feature ini boleh memasukkan opini dari jurnalis yang berbasis dari pengamatan. Nah, ini sebagai akhir dari penyampaian pemaparan ini, belajar pada fase pada jurnalis hingga mencapai fase yang baik, menulis yang baik, itu adalah dengan mencoba selalu menulis meskipun hasilnya kurang bagus gitu ya.
meskipun hasilnya kurang bagus, mereka harus terus dilatih di situ. Dengan niatan itu nanti bisa diyakini akan memperoleh hasil yang maksimal. Jadi cara untuk meningkatkan kualitas penulisan itu adalah dengan mencoba, bukan sekedar belajar teori dari buku-buku aja. Mencoba lagi, hasilnya buruk. Mencoba lagi, hasilnya dievaluasi buruk. Mencoba lagi, hasilnya buruk. Dengan seperti itu, kemudian dengan memperbanyak referensi, itu teman-teman akan bisa meningkatkan kualitas penulis. Satu. Kedua, dengan dengan sering membaca, itu menjadi input, sangat mempengaruhi outputnya. Kalau feature itu yang bisa jadi referensi itu adalah salah satunya itu adalah tempo. Cara-cara membuat lead deskriptifnya itu sangat luar biasa sekali. Itu juga menjadi referensi saya. Sementara paparan dari saya seperti itu, dengan waktu yang sangat singkat ini, bahannya saya padatkan. Tadi ada beberapa yang terlewat. Kemudian saya mohon maaf, ada beberapa ejaan yang kurang pas, karena tadi terus terang aja PPT-nya baru selesai jam 9 tadi. Oke, saya ke moderator. Terima kasih. Kita bisa ke sesi tanya jawab. Oke, Bu. Tapi saya ini sedikit sekali waktunya. Silakan kepada teman-teman yang akan menyampaikan pertanyaan. Silakan. Boleh menuliskan di kolom chat atau saya persilahkan mungkin dari semester 7, semester 3. Boleh menyampaikan nama. Saya delay nih ya suaranya ya. Silakan. Ya, silakan kepada kakak-kakak semester 7 atau semester 3 bisa menyampaikan nama dan pertanyaannya. Ambar izin bertanya, Bu. Silakan. Ya. Silakan, siapa? Ambar ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pemaparan materi dari Pak Danu. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi Trias dari semester 7, kelas 7E. Saya terdengar jelas atau terlambat terdengarnya, Pak? Delay gitu. Kedengaran. Oh, kedengaran. Alhamdulillah. Nah, kan di sebuah berita, Amber membaca beberapa berita gitu, kan suka ada kalimat pernyataan ya dari narasumber yang bersangkutan. Nah, sebaiknya dalam suatu berita, khususnya pada feature itu, idealnya gitu Pak, idealnya mencantumkan berapa kalimat pernyataan ataukah tidak ada aturan tetapnya atau bagaimana Pak? Soalnya Amber sedikit bingung juga sih masalah kalimat pernyataan gitu Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Contohnya Ambar. yang Kutipan langsung dari ketahui apa narasumber ya? Iya, begitu maksudnya. Ah ya. Ya, itu ada pertanyaan. Ambar, dijawab. Langsung ya, Bu Dewi ya. Langsung aja, Mas. Langsung saja. ya. Ya. Silakan. Jadi kutipan langsung itu kalau di media itu wajib ada ya. Karena kutipan langsung itu harus bisa menggambarkan secara utuh kalimat apa yang disampaikan. Jadi misalkan sah-sah saja ketika
di situ dia ternyata menyampaikan apa, misalkan menggunakan bahasa daerah, ya ditulis di situ menggunakan bahasa daerah satu ya. Putus-putus. Baik, sebentar. Oke. Ya. Coba operator narasumber masih bergabung atau terlempar ya? Masih bergabung. Oke, oke. Sabar ya, ini ternyata delay juga nih. Ya, kita tunggu sebentar. Tetap ada penerjemahan menggunakan Masih terkendala ya? Halo, Mas Danu? Masih ada tidak, Harun? Sudah enggak ada. Putus-putus Jaringan. mungkinnya sinyal lah. Sinyal lah. Sepertinya ini taksinya apa delay nih. halo halo, Ya, silakan Mas. udah ya. Ini your internet connection is stable. Sorry, rumah saya soalnya Sudah, ini Pak. agak desa soalnya. Sama dengan Bude. Oke. Halo, udah jelas Pak ya? Sudah, Pak. Oke, silakan bisa dilanjutkan Pak untuk menjawab pertanyaan dari Menyampaikan informasi, melakukan wawancara secara langsung, harus ada kalimat langsung. Jadi kalimat langsung itu harus disampaikan, harus ada kalau di apa namanya di fitur. Tapi ada batasan tidak Dan tuh Mas? kalimat langsung itu tidak boleh. Tadi Batasan. Amar menanyakan apakah ada batasan atau iya. Begini. Apa disesuaikan dengan kebutuhan informasi? Ada semacam betul, ada semacam kegamangan dari apa namanya, terutama untuk ini nih, terutama untuk berita-berita yang terkait dengan apa namanya straight news atau hard news. Itu kadang-kadang orang interpretasikan sebuah wawancara gitu ya, sehingga dia itu menyampaikan dalam kalimat langsung, banyak kalimat langsung gitu ya. Tapi di aspek estetikanya terlalu banyak kalimat langsung itu untuk penyajiannya itu kurang apik juga. Jadi harus ada semacam jeda gitu ya. Tidak ada batasan ada berapa kalimat langsung. Tapi kalau jangan selalu
habis kalimat langsung, kemudian terakhir kan katanya biasanya kan ada nama, kemudian ada tanda petik, kemudian katanya, kemudian nyambung lagi, gitu kan, kalimat langsung gitu. Harus ada jeda di situ. Jadi kalau memang tidak ada batasan, tapi kalau bisa suara saya kok gema ya? Masih aman, Pak? Masih bisa didengar dengan Komposisinya jelas? disesuaikan ya, Mas ya? Tidak. Masih aman, ya. Aman, ya. Oke. Halo, suara saya sudah dengar? Jelas, Mbak? Jelas, Mas. Oke. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya saja ya. Halo. Ya. Monggo dilanjut. Silakan teman-teman, pertanyaan berikutnya dari semester 7 atau semester 3. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Namanya dan NPM. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Walid Miftahuddin dari kelas 3B, NPM 1910 630 80177. Izin bertanya kepada narasumber, Pak Danu. Ya. Tadi kan Pak dipaparkan bahwa lead itu ada beberapa macam ya Pak, Iya. yang dipakai untuk feature. Iya. Terus juga yang hasil apa ya Pak? Saya baca-baca gitu Pak, khususnya dari wartawan-wartawan senior yang dari LinkedIn tuh memberikan informasi bahwa lead itu sendiri menjadi sesuatu yang apa ya, mengerikan bahkan dalam tanda kutip, karena sering direvisi editor, direvisi lagi gitu. Lalu ada nggak sih Pak saran menulis lead yang baik dan mampu menarik perhatian pembaca? Kan feature itu kan panjang ya Pak, jadi harus bisa nge-guide itu istilahnya kalau bahasa saya, nge-guide dari awal itu. Sepengalaman Bapak menjadi jurnalis, lead apa yang sering dipakai? Terima kasih Pak. Baik, silakan. Langsung dijawab saja, Mas. Langsung jawab ya. Kalau saya untuk memang ada beberapa karakter lead ya. Pertama, lead itu ketika ada sebuah statement yang sangat menarik, itu biasanya bisa jadi lead juga, jadi kalimat langsung. Misalkan kita bercerita tentang lead yang berkaitan dengan human interest, isi lain sebuah peristiwa. Misalkan, saya pernah liputan tentang korban, keluarga korban kecelakaan di Terowongan Mina, kemudian keluarganya. Malam sebelumnya ada telepon dari keluarga korban. Dari korban. Jadi satu hari malam sebelum dia itu meninggal di Terowongan Mina itu, dia telepon ke anaknya yang ada di Lumajang. Saya akhirnya menjadikan telepon itu menjadi lead gitu ya. Kalimat langsung yang ada di situ saya jadikan lead gitu ya. Tapi terus terang aja, favorit saya menggunakan lead deskriptif. Lead deskriptif. Jadi teman-teman kalau yang suka novel atau cerita-cerita fiksi gitu, bisa melampiaskan apa sih istilahnya, mengekspresikan kesukaannya itu melalui fitur ini gitu ya. Jadi kalian melakukan pengamatan, kemudian
apa aktivitas yang ada di situ. Setelah itu ada statement apa yang muncul gitu ya. Baru setelah itu pada jembatan gitu ya. Jadi lead itu betul yang disampaikan oleh siapa tadi namanya? Walid. Walid, Mas. Siapa? Walid. Walid. Lead itu semacam ya, yang pertama gitu. Ketika Walid melakukan PDKT terhadap seorang cewek, katakanlah gitu ya, kemudian dia memberikan kesan pertama yang biasa-biasa wae gitu ya, hasilnya kayak apa gitu. Kesan pertama harus sangat menggoda gitu. Nah, jadi kalau kesan pertamanya menggoda, mereka akan tertarik untuk membaca berikutnya. Berbeda dengan di hard news. Berita-berita hard news itu di lead-nya awal itu langsung belak-belakan gitu ya. Ini ada apa-apa. Tapi kalau di feature boleh dibilang untuk level menulisnya itu bisa jadi levelnya di atasnya hard news gitu ya. Butuh pemahaman, butuh kemampuan untuk mendeskripsikan, butuh kemampuan untuk menarasikan, butuh kemampuan untuk bercerita gitu ya. Itu membutuhkan kelebihan tersendiri. Itu menjadi tantangan bagi teman-teman. Dan saya kira teman-teman bisa berlatih, sangat mudah berlatih untuk feature ini dibandingkan dengan hard news. Misalkan teman-teman pas hari Minggu jalan-jalan ke sebuah tempat wisata, kalian melakukan deskripsi di situ, kemudian ada pengelolanya atau penjaganya, dia ditanya di situ, kemudian melakukan pengamatan di situ, kemudian apa yang dilihat di situ, yang dirasakan di situ apa gitu ya. Itu sudah bisa menjadi tulisan feature dan bisa dituangkan di media sosial juga bisa, di salah satunya mungkin di blog atau di Facebook gitu ya. Saya kira kesempatan teman-teman untuk berlatih menulis feature itu sangat-sangat luas sekali, dan itu adalah ketika teman-teman sudah bisa menguasai dan sering berlatih, penulisan feature itu ada pada level yang lebih tinggi daripada menulis straight news gitu ya. Itu aja, Bu Dewi. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada peserta kuliah umum lainnya yang akan mengajukan pertanyaan. Izin Bu. Ya, silakan. Saya Abdul Kudus dari 3C NPM 191 063 1080 123. Ya, silakan Kak. Mau ditanggapi Pak, mungkin keluar dari tema yang sudah dibahas ya Pak. Iya. Tapi saya mau ditanggapi. Bagaimana menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang parodi? Mengingat sifatnya parodi Pak, parodi berita. Mengingat kan dia sifatnya sama dengan berita palsu, tapi memiliki tujuan yang berbeda. Terima kasih. Oke, baik. Silakan ditanggapi, Mas, terkait dengan parodi berita ya. Oke, bisa lebih dikenal lagi. Parodi berita itu bisa sebagai sebuah karya jurnalistik apa enggak kira-kira? Bagaimana Pak? Parodi berita itu bisa dikatakan sebagai karya jurnalistik apa enggak? Saya berpikir tidak, Pak. Tidak ya? Oke. Mungkin bisa disebutkan contohnya yang pernah disaksikan parodi berita itu apa? Contohnya? Kalau kita lihat parodi berita itu kan kayak memplesetkan ya, memplesetkan kan ya.
Jadi kalau memplesetkan itu, pertama, dia menyampaikan informasi itu tujuannya apa? Apakah mewakili beberapa